Nah, Bali ini adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya bernama Denpasar. Bali juga merupakan salah satu pulau di Kepulauan Nusa Tenggara. Pada tahun 2020, penduduk provinsi Bali berjumlah 4.317.404 jiwa dengan kepadatan 747 jiwa per kilometer persegi. Nah, kondisi geografisnya, Bali batas-batasnya itu di sebelah utara yaitu Laut Bali, sebelah timur bersebelahan dengan Selat Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, sebelah selatan yaitu Samudra Hindia, dan terakhir adalah barat bersebelahan dengan Selat Bali, Provinsi Jawa Timur. Nah, yang gunung-gunung di Pulau Bali, terdapat puluhan gunung yang berada di Pulau Bali. Paling terkenal adalah Gunung Agung. Nah, dengan ketinggian 3.142 meter. Gunung yang terletak di Karangasem ini termasuk kategori gunung api atau aktif. Nah, pernah meletus dahsyat pada tahun 1963 dengan indeks letusan sebesar P5. Letusan tersebut mengakibatkan sekitar 1.700 orang tewas. Nah, ini dia adalah gambar Gunung Agung meletus pada tahun 1963 tersebut. Dia asapnya apa ya dibilang namanya? Letusannya debu vulkaniknya sangat menyebar luas. Makanya sampai mengakibatkan tewasnya penduduk di sana. Nah, selain Gunung Agung itu, terdapat juga gunung-gunung lain seperti Gunung Abang, Gunung Batu Baru, Gunung Lesong, dan Gunung Batur. Nah, sungai di Pulau Bali. Bali itu memiliki ratusan sungai. Sungai terpanjangnya bernama Tukat Ayung. Dia bermuara di Selat Badung. Nah, menurut data dari laporan Provinsi Bali dalam angka 2020, Tukat Ayung itu memiliki panjang sekitar 62,5 km. Ini dia gambar sungai Tukat Ayungnya. Oke, sekarang kita sampai ke pantai Pulau Bali. Nah, keindahan alam jadi daya tarik utama pariwisata di Pulau Bali kan. Makanya banyak orang yang berkunjung ke Bali itu ingin melihat keindahan apa di pantai yang kita lihat di Bali itu. Jadi memanjakan mata kita. Jadi salah satu hampir setiap persis di Pulau Bali itu punya titik wisata yang menarik. Paling dekat dengan pusat kota Denpasar itu adalah Pantai Sanur. Nah, iklimnya, wilayah Bali itu beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin musim yang berganti setiap 6 bulan sekali. Musim penghujan berlangsung dari bulan Desember sampai dengan bulan Februari. Sedangkan pada musim kemarau berlangsung dari bulan Juni sampai bulan Agustus. Ini adalah peta provinsi wilayah Bali. Dia udah mencakup di sini semuanya. Saya ambil Pulau Bali ini di sini semuanya ada ibu kotanya, ada ibu kota kabupaten, kota kecamatan, dan juga kota-kotanya. Nah, agama yang dianut Bali, pasti kalian tahu kan, agama yang paling banyak dianut Bali itu adalah agama Hindu. Jadi berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Bali tahun 2021 kemarin, penduduk Bali itu berjumlah 4.317.404 jiwa dan dengan mayoritas etnis Bali. Nah, jadi kalau agama Hindu, mereka itu mencatat bahwa 86,91% itu semuanya agama Hindu. Agama lainnya ada Islam yaitu 10,5%, Kristen Protestan itu 1,56%, dan Katolik itu cuma sekedar 0,79%, Buddha 0,68%, dan Konghucu 0,01%. Dan kebudayaan lainnya yaitu kurang dari 0,01%. Nah, di Bali itu kalian pasti pernah tahu kan kalau ada namanya kasta, sistem kasta Bali. Nah, sistem kasta Bali itu terbagi ke dalam namanya dua, namanya Caturwangsa dan Triwangsa. Nah,
Nah, dalam caturwangsa sistem kasta ini terbagi lagi menjadi Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Lalu yang Triwangsa itu merupakan sistem yang hanya mengambil 3 golongan tertinggi dalam caturwangsa tersebut. Lalu dari sistem Triwangsa inilah gelar yang melekat pada nama orang Bali didapatkan secara turun-menurun. Nah, lalu kita masuk ke dalam kesenian tari Bali. Bahasa. Nah, bahasa yang digunakan di Bali itu ada 3. Kalian tahu apa aja? Belum tahu. Nah, jadi bahasa Bali itu di Bali itu terutama pasti bahasa Indonesia. Kita kan di Indonesia tinggalnya kan. Lalu ada bahasa Bali. Ya kayak kita misalnya suku Karo ada bahasa Karo. Berarti Bali juga memiliki bahasanya sendiri. Lalu dan yang terakhir itu adalah bahasa Inggris. Kita kan tahu Bali berarti banyak wisatawan datang ke Bali tersebut untuk berkunjung. Nah, itu banyakan kayak turis-turis kan. Jadi orang di sana apalagi dia bekerja, ada tugasnya sebagai untuk mengantar turis-turis tersebut, berarti dia harus bisa berbahasa Inggris karena bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Jadi dimanapun bahasa Inggris itu pasti akan digunakan. Terus yang terpentingnya bahasa Bali itu terdiri dari 2 dialek. Nah, dialek Bali Aga atau Bali Mulia yang dituturkan oleh penduduk Bali di daerah dataran tinggi di Bali. Nah, yang kedua dialek Bali Dataran yang dituturkan penduduk yang pada umumnya berdiam di daerah dataran rendah di Bali. Ini contoh dia bahasanya, bahasa Bali di SMA Negeri 4 Denpasar. Lalu ini juga ada bahasa Bali yang terdiri atas 2 dialek tersebut. Ekonominya, nah 3 dekade lalu perekonomian Bali itu sebagian besar mengambil atau mengandalkan itu baik dari segi output dan kesempatan kerja itu dari pertanian. Tapi sekarang industri pariwisata menjadi objek pendapatan terbesar bagi Bali. Nah, pasca terjadinya pandemi COVID-19 ini tadi lah, itu akhir tahun 2019, perekonomian Bali itu yang awalnya dari sektor pariwisata mengalami penurunan. Jadi sektor pertanian tadi itu menjadi salah satu penopang utama perekonomian di provinsi Bali. Nah, kalau transportasi, sebagian jenis kendaraan umum di Bali itu biasanya ada dokar, kendaraan dengan menggunakan kuda atau biasanya disebut dengan delman kan. Nah, terus ojek, bemo atau angkot, bunus trans sarbagita dan taksi. Nah, kesenian tari Bali. Tari yang paling sering kita lihat atau paling kita dapatkan di sosial media itu ada tari pendek, tari condong, tari panji semirang, dan tari kecak. Nah, tari pendek, tarian ini pada awalnya merupakan sebuah tari pemujaan yang biasanya dilakukan di pura saat ibadah. Namun berjalannya waktu, tari pendek ini dijadikan sebagai tarian ucapan selamat datang untuk menyambut wisatawan yang datang. Ini dia gambarnya. Dengan menggunakan kipas, ada juga mahkota yang ada di atas kepalanya untuk menghiasi dan emas-emas lainnya. Lanjut. Dan tari condong, selain tari pendek di Bali, kita juga bisa menemukan tarian dengan durasi yang panjang dan tingkat kesulitannya yang tinggi. Nama tarian ini adalah tari condong. Nah, tari ini termasuk dalam salah satu kategori tari klasik Bali yang memiliki gerakan kompleks dan rumput untuk menggambarkan seorang abdi raja. Nah, tari panji semirang, tari ini menggambarkan tentang pengembaraan seorang lelaki. Tari ini diciptakan oleh Inyoman Kalen sekitar tahun 1942. Adapun dalam tarian ini menceritakan putra raja bernama Galuh Chandragirana yang sudah menggembara dalam waktu yang lama dan menyamar sebagai seorang laki-laki. Berarti awalnya dia adalah seorang perempuan. Lalu ia memiliki nama samaran yaitu Raden Panji. Nah, tari kecak itu ada videonya sudah saya simpan, tapi kata ini supaya ditunjukkan besok minggu depan. Iya. Nah, tari kecak ini di Bali bisa dimainkan oleh banyak orang. Ini mereka berkumpul mengitari suatu lingkaran, lalu mereka
melakukan pewayangan Ramayana. Tari kecak ini merupakan sebuah tari tradisional khas Pulau Dewata. Tari ini diciptakan oleh seorang seniman Bali yang bernama Wayang Limbak bersama dengan temannya, seorang pelukis Jerman yang bernama Walter Spies pada tahun 1930. Nah, tidak lupa dengan rumah adat. Nah, ini adalah bangunan khas Bali. Rumah Bali yang sesuai dengan aturan Asia Kosala Kosali. Bagian Wedo yang mengatur tata letak ruangan dan bangunan layaknya Feng Shui dalam budaya Cina. Menurut filsafat masyarakat Bali, kedinamisan dalam hidup akan tercapai apabila terwujudnya hubungan yang harmonis antara aspek balongan, palemahan, dan parayangan. Nah, untuk itu pembangunan sebuah rumah itu harus meliputi aspek-aspek tersebut yang biasa disebut Trihita Karana. Ya, nanti kita lanjutkan lagi anakku. Masih ada sekalian videonya, nanti tunjukkan ya. Oke. Demikian Sekian presentasi dari saya mengenai suku Bali. Terima kasih. Oke.